kelahiran anaknya. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Bisa cerita Mas proses kelahirannya seperti apa Mas? Iya, jadi kemarin hari Jumat, persisnya tanggal 6 Mei 2022, alhamdulillah anak pertama kami lahir, dan anaknya perempuan sesuai dari hasil final USG-nya, anaknya perempuan. Dan kita kemarin melalui proses lahiran sesar, kebetulan sebenarnya kita pengennya normal, tapi kita udah nungguin sampai minggu ke-41 progresnya untuk lahiran normal, dari kontraksi, dari mulus-mulusnya ya, itu nggak ada perkembangan. Jadi pembukaannya kurang tahu, nanti mungkin dokternya bisa jelasin. Jadi pembukaannya sampai di titik berapa yang mengharuskan kayaknya nggak bisa diterusin atau ditunggu gitu. Dan kita tuh nunggunya tuh udah, jadi waktu itu Oci udah sempat masuk rumah sakit 2 hari karena mengalami kontraksi, tapi ternyata kontraksi palsu. Terus ya sebutannya lah kasarnya kontraksi palsu. Akhirnya kita pulang lagi, dan kebetulan setelah dia pulang lagi beberapa hari kemudian, minggu lah, 1 sampai 2 minggu kemudian, datang lagi ke rumah sakit niatnya untuk kontrol. Tapi pas begitu dicek di rumah sakit, pihak rumah sakit menyarankan untuk segera dirawat gitu, untuk ngelihat, gue nggak tahu sih karena apa, mungkin karena udah ada pembukaan atau gimana. Tapi yang jelas nggak ada indikasi kayak pecah air ketuban dan segala macam, itu nggak ada gitu. Jadi memang kalau dibilang, gue nggak paham ya pembukaannya itu gimana, tapi kalau dokter bilang itu begitu dicek ada beberapa station gitu. Jadi kalau si bayinya tuh kepalanya udah masuk ke station itu, berarti kemungkinan untuk bisa lahiran normal lebih besar gitu. Nah tapi kita udah nunggu sampai ke minggu 41, si bayinya nggak bergerak ke arah sana, walaupun posisinya udah benar. Ya banyak indikasi mungkin karena anak pertama, atau mungkin, dan bayinya cukup besar. Oci kan badannya nggak terlalu gede ya, tapi ternyata bayinya cukup besar di dalam, jadi akhirnya menyebabkan si bayi tersebut sulit untuk turun. Dan demi keamanan ibu dan bayinya juga, akhirnya kita lakukan operasi sesar. Jam berapa Mas? Kita operasi Namanya sendiri? Jam proses kelahiran jam berapa? Jamnya kemarin itu kita mulai prosesnya itu pagi ya, subuh kita persiapan, dan lahirnya itu jam 7.49 pagi. Jam 7.49 pagi hari Jumat, dan prosesnya nggak lama ya. Di ruang operasi berapa lama ya? Paling 30 menit ya kalau nggak salah. Jadi semuanya baik, terima kasih banget tim dokternya juga. Kebetulan salah satu dokter favorit juga lah, yang banyak teman-teman di luar, teman-teman public figure juga menggunakan jasa dokter ini, dokter Dinda dan dokter Sandi, thank you banget. Sama ada beberapa tim medis juga, ada dokter anestesi dan yang lainnya yang ngebantu prosesnya. Jadi ini pertama kali pengalaman saya masuk ruang operasi. Apapun ya, alhamdulillah selama ini diberikan kesehatan. Begitu juga dengan Oci pertama kali masuk ruang operasi. Jadi apa sih ya, tegang banget aja sih, tegang banget. Tapi tim medis dan dokter-dokter bisa mencairkan suasana lah ya, supaya nggak tegang, karena emang nggak boleh tegang sih gitu. Dan proses lahirannya nggak lama, sekitar 30 menit sudah selesai semua. Dan kalau bayinya keluar itu 5 menit ya, nggak nyampe 5 menit sampai 10 menit, pokoknya begitu mulai keluar itu nggak nyampe 5 menit lah, 5 menit kurang lebih. Beratnya berapa kilo? Beratnya 3,350 kilo, panjangnya 48. Namanya dan artinya? Iya, jadi namanya unik banget. Ini dokter, halo. Ya, aku lanjut dulu. Oh ya, ini dokter Dinda. Dokter Dinda ini yang membantu persalinan Oci, dan dari awal kita juga emang ceknya sama dokter Dinda ya. Tadi nama dulu ya? Iya, nama. Oke. Artinya juga. Namanya sebenarnya sih unik. Jadi kita tuh punya nama Vanila Almadinah Permaisuri Pratama. Jadi arti dari nama itu cukup, kita ada perdebatan dikit nih dokter sama keluarga, dan juga keluarga dari aku, keluarga dari Oci. Jadi kita itu pakai nama itu ada 33 huruf. Jadi 33 huruf itu kita mengindikasikan itu adalah hitungan zikir. Yang pertama itu. Terus Al-Madinah itu diambil dari kota Madinah. Jadi itu adalah salah satu kota suci yang memang itu adalah salah satu kota suci destinasi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Permaisuri itu diharapkan nantinya dia bisa menjadi pendamping yang setia untuk siapapun dan mendampingi keluarganya juga sampai akhir hayat. Pratama nama belakang, dan Vanila itu bisa dibilang diartikan harum
sesuatu yang manis, ya kita tahu lah vanila. Jadi kalau dikalkulasi semuanya adalah seorang wanita yang berasal dari kota Madinah yang memiliki kepribadian sebagai pemimpin yang tegas, patuh, taat terhadap agama, dan yang menjadi pendamping kelak yang setia dan mengharumkan nama keluarga. Kurang lebih seperti itu. Dan nggak pakai ada nama fitrinya karena kan pas momen Idul Fitri. kenapa nggak ada nama fitrinya ya? Iya benar juga ya. Pas momen Idul Fitri. Bukan sih nggak rencana bikin. Iya benar. Ya itu benar-benar kemarin kita sempat share kan di media sosial. Kira-kira nama yang baik apa ya? Itu 90% semua pasti ada nama Fitri. Karena pas Idul Fitri. Tapi kita nggak mau mainstream lah. Udah terlalu banyak nama Fitri. Temen aku aja itu udah lebih dari berapa lusin nama Fitri. Dan kebetulan Oci ini punya nama ini sebelum kita tahu anaknya perempuan. Jadi nama Vanilla dan Permaisurinya itu sebelum tahu namanya perempuan. Perempuan apa laki. Di donder. Sampai akhirnya kita tahu perempuan itu di bulan keempat lebih dikit lah gitu. Dan kita tahu bayinya perempuan. Jadi akhirnya Oci tetap menggunakan nama itu, tapi nama Al-Madinah dan nama pratamanya itu kita putusin di belakang. Itu nama pratama, nama keluarga. Al-Madinah itu kita pengen ada sesuatu yang berkaitan banget dengan agama kita gitu. Jadi kita ambillah kota Madinah yang menjadi salah satu kota suci, destinasi seluruh umat muslim di bumi. Ya Bang Dika, di saat menemani istri di dalam, menemani istri dalam dan pasti mengajarkan kan perasaannya seperti apa melihat? Wah, perasaannya. Makanya jadi kemarin Oci sempat posting foto, terus dokter Dinda komen, ini ketegangannya bukan settingan kan, karena benar-benar kita tuh pertama kali masuk ruang operasi, terus momen mengazankan. Jadi ada momen gue mengazankan menurut gue yang paling haru dalam hidup gue. Yang pertama mengazankan saat tahun lalu mama pergi, dan yang kedua mengazankan menyambut Vanilla lahir gitu. Itu rasanya luar biasa banget. Sampai suster ya dan dokter di dalam itu pas gue mau ngazanin gitu, tangan gue gemeteran gitu. Tenang mas, nanti azannya salah gitu ya. Kan karena kemarin banyak video viral ada orang yang ngazanin malah baca takbir kan. Tenang mas, nanti azannya salah. Azan di kuping kanan, qomat di kuping kiri ya. Dan gue nggak bohong, gue latihan azan karena gue takut salah karena momen kadang-kadang ya kalau pas kita momen grogi kadang-kadang suka nyanyi aja bisa lupa lirik kan gitu. Jadi gue latihan, bener-bener latihan di kamar tuh gue latihan sampai akhirnya gue live langsung di depan Vanilla. Dan Allah dia lagi nangis kenceng banget pas gue azanin diem. Bener-bener gue azanin diem. Pas gue azanin diem. Tapi gue ngazanin sampai gemeter gitu, terus dipegang dokter, tenang mas, tenang gitu. Udah gue ngazanin, gue ulang lagi, terus sebelah kiri qomat, kanan azan, kiri qomat gitu sih. Alhamdulillah ya, gue bersyukur gue bisa mengalami hal ini dalam hidup gue dan luar biasa banget sih. Dok, tadi kan sampai nangis nggak sih? Kalau nangis sih kebetulan gue bukan tipe orang yang gampang haru banget gitu ya. Jadi gue nggak nangis, tapi Ocinya banjir. Kalau Oci sih banjir. Tapi rezeki yang lihat anaknya duluan gue, karena Oci kan tidur nggak kelihatan. Pas dokter Dinda angkat, gue duluan yang ngeliat gitu kan. Gue duluan yang ngeliat, terus habis itu langsung nangis kejer. Jadi gue pas ngeliat anak itu benar-benar nangis gue. Tapi pas gue mengazani gue udah lebih tegar, berusaha supaya lapas gue juga bener gitu. Kalau gue sambil nangis kan takutnya penyebutannya salah. Dok, tadi kan sempat dibilang Handika sendiri maunya normal. Kenapa harus akhirnya sesar? Ya sebenarnya kan memang anak pertama biasanya paling sering ya 78 terjadi persalinan di 38 minggu. Tapi ini udah sampai 38 minggu kok belum ada tanda mulas ya. Walaupun kalau di CTG itu kalau diperiksa rekam jantung ada kontraksi. Tapi Oci nggak ngerasa ya. Udah nginep malah 2 hari ya waktu itu ya. Iya, udah nginep di sini tapi dia nggak ngerasa. Terus ya udah latihan dulu buat biar kepalanya turun gitu. Coba latihan. Coba ngepel jongkok apa segala macam udah dilakuin. By the way, Oci ngepel beneran akhirnya sih itu. Kebetulan Bang pulang kan. Di rumah. Oh, di gitu. rumah. Jadi udah datang di rumah sakit ngepel juga ya. Jadi disuruh pulang lagi sama dokter kan, di rumah ngepel, main jinbol segala macam, udah dilakuin dan enggak juga ya. Masih belum turun kepalanya sampai akhirnya hitungan dari USG itu 41 minggu walaupun hitungan dari hari terakhirnya 40 minggu. Dilihat air itu mulai berkurang, kemudian pilihannya memang jadi informasi juga antara induksi dengan induksi keberhasilannya itu berapa persen dengan kepala bayinya masih di atas. Ini akhirnya memutuskan
ya udah sesar aja, karena induksi untuk anak pertama dengan kepala masih tinggi itu makan waktu bisa sampai 3 hari. Karena sekarang kan udah makin dikit ya. Mas, kan telat lahirannya. Apa yang dicemaskan? Apa yang dikhawatirkan? Ya dikhawatirkan, tapi kemarin kebetulan jadi dokter Dinda ini tipe dokter yang menenangkan. Jadi menenangkan gue, ya udah Mas, nggak apa-apa, udah bawa Oci nggak apa-apa, tenang, karena mungkin ketenangan gue dan ibunya itu penting banget kali ya, maksudnya secara kejiwaan untuk bayinya juga. Jadi ya panik sih panik, tapi ngelihat ada beberapa teman yang juga lahiran ya dokter sampai minggu 40, minggu 41 tuh ada teman kita pribadi gitu. Nah tapi di kondisi ini dokter Dinda lebih memutuskan untuk melakukan operasi, tapi gue juga ngerasa karena si bayinya ini udah tidak seaktif saat minggu 40 ya dok. Jadi dalam minggu terakhir itu dia gerakannya itu udah nggak Pas lebaran sempet WhatsApp ya, Iya. gerakannya mulai berkurang ya. Terus Iya. yang udah CTG dulu bener. Jadi kita tektokan, jadi gerakannya itu biasanya tuh benar-benar sampai kiri kanan, benar-benar sampai ke deket pinggang gitu gerakannya. Karena bayinya cukup besar dan dia tahu sendiri Oci badannya kan nggak gede gitu kan. Nah pas hari lebaran itu nggak tahu kekenyangan makan ketupat atau gimana, bayinya tuh lebih kalem hari itu. Nah panik kan, kok ini dia gerakannya nggak banyak ya. Akhirnya besoknya, itu karena itu hari lebaran, besoknya kita ke rumah sakit dan CTG, niatnya mau periksa, dokter Dinda bilang, wah ini air ketubannya udah kurang, makanya gerakan bayinya juga nggak seluas biasanya. Kita coba observasi dulu deh, kita tunggu mulesnya. Ya udah sampai hari Jumat mulesnya nggak ada, 4 hari setelah lebaran, ya mau nggak mau akhirnya kita lakuin yang penting terbaik, menurut dokter itu yang terbaik buat ibunya dan anaknya. Hari operasi jam 7 ya, jam 7 pagi, dia tuh abis asar udah berdiri. Padahal dia sesar ya. Dia udah berdiri alhamdulillah gara-gara dia mules pengen ke toilet. Akhirnya mau nggak mau dia dibantu suster berdiri. Ternyata dia udah bisa berdiri. Ya udah setelah itu berdiri dan per siang tadi dia udah lepas infus, juga udah lepas kateter. Dan dia alhamdulillah sih kondisinya baik ya, nanti tinggal tunggu record dokter aja visit. Tadi barusan ketemu. Oh udah visit dulu. Gimana dok kondisinya dok? Mungkin bisa dijelaskan? Semuanya oke. Tapi Oci emang kuat ya. Ya alhamdulillah dia Kayaknya banyak banget sih. dia memang kontraksi, dia nggak merasa. Nggak merasa. Ini tadi ditanya sakit nggak juga, nggak merasa apa-apa. Jadi memang fisiknya memang kuat. Ini kan Nggak gampang ngeluh sakitnya. Iya, jadi pas selama kehamilan, jadi Oci ini hamil dari pas dia saat kehamilan kan teman-teman tahu Oci lagi syuting ya, dan itu kita nggak tahu kalau Oci hamil. Bahkan sampai 3 bulan baru dia diizinkan mundur ya dari sinetronnya. Dan ya Allah kasih kekuatan gitu. Jadi Oci tuh sampai bulan ke lahir, dia tuh hamil tuh benar-benar nggak pernah nyusahin, nggak muntah-muntah, nggak yang ngidam-ngidam biasa aja, nggak nyusahin, malah ya jadi bikin gue masih bisa kerja, gue masih bisa ngelakuin apa-apa. Bahkan kemarin gue ada pekerjaan di luar negeri, dia pengen ikut. Ya udah akhirnya ya alhamdulillah sih tidak menyulitkan keluarga sih, kehamilannya tuh apa ya nggak ribet gitu, hamil kebo ya, kalau hamil tuh hamil kebo gitu, nggak ada mual-mual. Nah, setelah punya anak bakal Ya. terus lanjut syuting apa di Nah kalau untuk Oci sendiri dia udah ngedeclare mungkin saat dia pengen ASI eksklusif ya buat bayinya. Jadi kemarin rezeki banget setelah lahir langsung bisa nyusu ya, kemarin bayinya langsung bisa nyusu dan ASInya langsung keluar gitu. Jadi kemarin Oci ya kita ngomong, gue sih sama sekali nggak ngelarang untuk Oci syuting lagi atau enggak, tapi dia pengen dia ASI eksklusif dulu sambil mungkin ngurusin badan lagi ya kan, nanti mungkin bisa balik lagi. udah persiapan kamar bayi. Oh udah dong, nanti ya kawan-kawan nanti kita main ke rumah ya. Udah kita udah persiapan kamar bayi, tapi kita belum rekam apa-apa karena dadakan banget. Belum dokter dia bilang hari ini ya masuk ya, belum ngapa-ngapain tuh, belum ngapa-ngapain. Dan sekarang kan ada regulasi kita tuh nggak boleh dijenguk. Jadi keluarga papa mamanya Oci pun belum ngelihat bayinya secara langsung karena aku nggak boleh keluar rumah sakit. Teman-teman keluarga juga nggak bisa naik ke kamar, jadi harus PCR dan kita belum PCR, belum bawa baju. Jadi akhirnya ya hari itu tuh gedebak-gedebuk banget sih. Ya mungkin kadang-kadang kan orang kalau direncanain mungkin deg-degannya jauh-jauh hari gitu ya. Kalau ini langsung besok langsung gitu kan, waduh ya udah langsung siap-siap lah besok jadi bapak gitu. Mas Adi kan sekarang jadi bapak, udah begadang-begadang belum? Wah udah sih semalam sih, wah ternyata mantap sekali ya rasanya ya. Jadi begadang yang dimaksud itu syuting sering begadang dong, syuting tuh sering banget begadang. Tapi mungkin begadang yang dimaksud itu adalah si bayi ini tuh tiap 2 jam tuh harus nyusu. Jadi baru terlelap dikit, banget dia nangis, wah kebangun. Langsung rasanya tuh, aduh, langsung limbung-limbung gitu loh. Bangunin ibunya, nyusu. Dia nyusu, tungguin. Nanti pindahin lagi ke
keranjang bayi. Walaupun kita tiap sebentar manggil suster ya buat nolongin karena bener-bener gue masih takut banget megang bayinya. Tapi akhirnya kemarin udah ngeberaniin diri untuk megang bayinya karena nanti sampai rumah kan otomatis harus berdua gitu kan, kita kan belum ada suster. Jadi begadangnya tuh rasanya mantep banget, jadi bener-bener tiap 2 jam mau, jadi mendingan begadang sampai misalnya jam 4 subuh gitu, terus bisa tidur gitu sampai siang. Ini enggak, jadi tidur sejam, tidur 30 menit, kebangun lagi, dan dia tuh pampers popoknya basah dikit aja tuh dia nangis, dan ya alhamdulillah sih nangisnya lantang banget sih, wah lantang banget nangisnya, bener-bener lantang banget. Kalau mukanya mirip siapa nih? Ya. Kalau wajah udah mirip siapa deh? Nah itu perdebatan sengit juga nih. Jadi wajah sebenarnya kalau dari USG mirip aku yang menang ya dokter, aku mirip aku. Tapi pas begitu lahir ada beberapa faktor kayak matanya itu tuh mirip Oci, kulitnya ya Oci banget sih, putihnya Oci banget. Cuma bibir gitu mungkin masih mirip aku. Jadi mungkin kalau kata dokter yang kemarin visit, dokter jaganya bilang mungkin seminggu 2 minggu ke depan baru bisa final kali yang mirip siapa gitu. Ya gitu sih, karena sampai saat ini sih masih aku yang menang gitu. Makanya Oci kemarin protes 9 bulannya di perut gue, lahir kenapa mirip elu gitu. Dia sempat protes gitu. Pas lahir juga saya ngomong ini bapaknya banget, terus kayak bukannya wajah Langsung sebel banget. Dan Maghrib bisa pulang kapan kok? Kenapa nama? Kapan untuk Kapan pulangnya? Kapan apa? Pulang. Pulangnya. tadi sih lihat kondisinya udah bagus, insya Allah besok tergantung dari dokter anak ya, kami kan kalau boleh pulang tuh ada dokter ibunya, dokter anak kalau dari itu sudah Iya, nah dokter. sama kayak habis lahiran. Iya, nah itulah alhamdulillah itu di dalam kamar Oci itu mondar mandir terus, benar-benar mondar mandir karena dia tahu dia rebahan dikit udah pasti nih bayinya nangis gitu. Nah, jadi kita tuh sering bercanda kalau kita mau tidur ikatan emosional ya suami istri tuh kadang-kadang kalau mau tidur tuh harus ada skin to skin. Jadi kadang-kadang kalau bercandanya kalau kita udah selimut, aku kakinya geser-geser, ngapain sih? Nggak apa-apa, udah nyenggol kaki dia, oh udah, baru kita bisa tidur. Nah ini